podcast kita kali ini kedatangan orang spesial nih, yaitu Bang Renaldi dan Bang Jonathan. Di sini kita mau tanya-tanya sedikit nih sama mereka tentang teknologi. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Bang Renaldi dan Bang Jonathan, teknologi masa kini beneran bikin hidup jadi lebih efektif apa enggak? Siapa dulu nih? Bang Renaldi dulu. Oke, kalau dari aku dulu, efektif atau enggak ya, jelas banget efektif dong. Kayak nggak cuma di aspek kehidupan sehari-hari, tapi di aspek pembangunan kah, di aspek penyebaran suatu informasi, seperti ya kita bisa tahu apa yang terjadi di luar kota. Kalau kita nih, misalnya kita lagi di kota Medan, tapi karena teknologi ini kita bisa tahu apa yang sedang terjadi di Surabaya, bahkan gak cuma satu negara tapi juga ke negara luar. So, kalau dari aku jawabannya sangat efektif, tentunya sangat efektif. Kalau dari Bang Jonathan gimana nih? Oke, kalau dari saya Jonathan, menurut saya sangat efektif karena itu bisa membuat kehidupan masyarakat sehari-hari menjadi lebih gampang. Seperti kita bisa ke tempat terpencil melalui teknologi GPS itu. Dan ada juga banyak lagi seperti pembangunan yang sekarang terdapat 3D printed pembangunan dan juga lain-lain. Oke, berarti menurut kalian berdua teknologi masa kini efektif ya? Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan keduanya, kenapa orang sekarang kayaknya nggak bisa lepas dari teknologi? Karena tadi dari Bang Renaldi, sekarang dari Bang Jonathan dulu deh. Oke, dari saya ya, karena banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak muda sekarang kecanduan terhadap teknologi seperti game, media sosial, TikTok, dan misalkan dan lainnya. Hal itu mungkin bisa disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang berpengaruh terhadap kesenangan hingga membuat anak-anak muda atau remaja sekarang sangat senang terhadap kegiatan hal itu. Kalau dari Bang Renaldi gimana nih? Oke, kalau dari aku ya, jawaban sebagian besarnya sama kayak Jojo, cuman kita nggak bisa nyalahin mereka karena mereka kecanduan, karena ya bisa aja mungkin karena mereka kecanduan, mereka ketemu nih passionnya, mereka mau jadi gamer, mereka mau jadi content creator lah, mereka mau jadi gini karena kecanduannya itu. Cuman yang bisa kita salahkan adalah saat dia memiliki tugas seperti tugas sekolah, tugas rumah, kayak nyuci piring lah, itu kita bisa salahin dia. Kenapa dia nggak ngerjain tugas yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu, malahan dia malah ngerjain apa yang menurut dia senang. Ya itu bisa merubah karakternya juga. Yang awalnya dia anak baik-baik, anak yang dengerin orang tua, tapi ketika dia kenal gadget, dia mulai kecanduan, dia nggak kenal waktu, sampai-sampai ketika orang tuanya nyuruh dia ngelakuin sesuatu, dia malah melawan orang tuanya, dan sampai parahnya ya caci maki orang tuanya, bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan. Jadi itu menurut saya ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiganya, menurut kalian teknologi itu bantu manusia atau malah bikin manusia itu jadi malas? Berarti dari aku nih, dari Iya. Jojo. Dari aku, teknologi jelas ngebantu manusia. Kalau misalnya ngebikin malas atau enggaknya, kembali ke penggunanya lagi ya. Karena ada beberapa teknologi yang ngebantu manusia, tapi ya nggak selamanya bisa bikin manusia jadi males, atau gitu sebaliknya, ada teknologi yang kurang ngebantu atau teknologi yang simpelnya gini, nggak ada teknologi yang tujuannya itu nggak mempermudah kegiatan manusia dalam sehari-hari. Cuman kalau buat malas atau enggaknya, untuk bikin manusia jadi malas atau enggak ya kembali ke penggunaannya. Apakah dia makainya itu waktunya berlebihan, apakah tugas primernya itu tertinggal? Jawabanku seperti itu, membantu. Cuman kalau bikin malas atau enggak, kembali ke diri masing-masing. Menurut Bang Jonathan gimana nih? Mohon maaf, tapi boleh nggak pertanyaan diulang lagi? Pertanyaannya, menurut Bang Jonathan teknologi itu bantu manusia atau malah bikin manusia itu jadi malas? Menurut saya ya sama membantu manusia, tapi tergantung juga seperti Raden bilang, tergantung dari orang yang menggunakannya. Apakah dia menggunakannya sungguh, apa dia menggunakannya untuk bermanfaat. Seperti
zaman sekarang itu di lowongan kerja seperti produksi mobil yang menjadi lebih gampang lagi karena terdapat bantuan dari robot seperti tapi saya ulangi lagi, tergantung dari penggunanya apakah dia ingin menggunakan sungguh atau tidak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempatnya ya. Pertanyaan keempat, menurut kalian teknologi bikin orang jadi lebih pintar atau malah kebanyakan jadi nyontek? Oke, dari saya ya tergantung sih. Kebanyakan orang yang masuk itu menggunakan teknologi sebagai hal untuk nyontek seperti saat ujian, seperti saat ini melakukan tes seperti itu. Tapi kebanyakan orang bijak menggunakan teknologi seperti mempersiapkan ujian-ujiannya, seperti materi-materi yang ingin dia belajarkan. Dia menggunakan teknologi untuk mempergampang seperti diringkas oleh AI itu. Kalau dari aku, jawabannya kurang lebih sama dengan Jonathan, dimana kembali ke pertanyaan sebelumnya ya, kembali ke usernya. Kalau usernya maunya instan, kalau usernya maunya nilainya bagus, padahal dia sendiri juga nggak tahu apa yang dikerjainnya, ya pasti bikin dia jadi cenderung nyontek. Cuman kalau misalnya orangnya pinter, orangnya mau explore lebih jauh, mau explore apa materi yang diajarkan oleh gurunya, bukan hanya sebatas yang diajarkan oleh guru. Contohnya matematika. Kalau matematika kan kita biasanya diajarin basicnya doang di kelas, tapi yang biasanya bakal kita hadapi di ujian itu kan soalnya kompleks. Nah, orang yang pinter ini dia bakal pakai AI, dia bakal pakai YouTube, Google dan sebagainya, ataupun media pembelajaran lainnya untuk membantu dia memahami materi yang dipelajarinya. Contohnya bangun ruang ataukah trigonometri, Pythagoras dan sebagainya. Jadi jawabanku sama kayak Jojo, kembali ke usernya masing-masing, apakah dia mau instan ataukah dia mau mencari tahu dalam-dalam, bukan hanya mau hasilnya. Oke, jawabannya bagus banget ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut kalian, gimana sih cara teknologi bikin kerjaan jadi lebih efisien? Bisa jadi contoh-contohnya atau penjelasannya mungkin? Dari saya aja ya dulu. Tadi kalau teman-teman perhatikan, Jonathan ada bilang sebagai mesin yang ngebantu dalam produksi mobil. Jadi ya dalam sehari bisa cetak berapa mobil, bisa beberapa mesin. Tapi kalau misalnya lebih ke sehari-hari, ini di background sudah terlihat ya traktor. Ini kan teknologi yang jelas membantu profesi manusia dalam bidang konstruksi. Seperti ini kan, kalau di SMP Santo Ignatius sedang adanya renovasi lapangan. Dengan adanya traktor ini, jelas membantu pembongkaran lapangan ini menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien dalam waktu. Kalau dari saya gitu. Ada juga salah sebagai kantoran, hitung data bisa pakai Microsoft Excel dan hal lain sebagainya. Itu dari saya. Oke, kalau dari saya akan ambil contoh-contoh saja. Seperti dari kita bahas sebelumnya, seperti yang pertama itu mempermudah untuk membangun bangunan seperti 3D printing. Itu hanya membutuhkan sekitar waktu seminggu atau beberapa hari saja. Dan ada juga untuk belajar, itu ada teknologi baru yaitu AI yang mempergampang siswa untuk menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk seperti materi-materi saat dia ingin ujian. Dan yang ketiga seperti ya aplikasi transportasi yang digunakan juga menggunakan AI, sistem AI seperti mobil yang bisa berjalan sendiri, seperti pakai listrik yang sudah dirancang oleh aplikasi itu menggunakan GPS. Oke, dari saya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Teknologi bisa bikin hubungan antara manusia jadi lebih dekat atau malah jadi lebih jauh? Dari saya dulu ya. Oke, menurut saya teknologi bisa membuat manusia itu menjadi lebih dekat atau lebih jauh. Menurut saya tergantung dari manusia juga sih. Ada juga kebanyakan yang menggunakan teknologi hanya untuk mereka menonton main game atau scroll yang hanya untuk di rumah saja, sehingga membuat sosial mereka berkurang. Tapi ada juga orang-orang yang menggunakan aplikasi media sosial itu untuk bertemu-temu dengan orang-orang baru seperti dari Instagram, TikTok dan lainnya. Oke, saya sebut saja. Oke, jawaban Jojo mirip sih dengan jawaban saya. Kayak ada beberapa orang yang memakai media sosial untuk bersosialisasi juga,
seorang content creator. Jelas sebagai content creator itu kan butuh skill sosialnya yang sangat tinggi ya, kayak dia mau bikin konten, dia harus bikinkan idenya cemerlang, gimana cara konten saya ini nggak mainstream sehingga banyak orang yang nonton, dan gimana cara dia sebagai content creator membangun relasi dengan kreator lain agar dia bisa sebagai contohnya motivator, sebagai inovator lah, menciptakan sebuah tren. Jawaban saya gitu. Jadi nggak selamanya teknologi ini bisa bikin hubungan manusia itu renggang. Nggak salah juga, bisa aja renggang kalau misalnya dia no life. Dia pakai teknologi hanya untuk sekedar main game, sekedar ya bla 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 gitu-gitu. Ya jelas bisa ngebikin skill sosial dia menurun. Tapi kalau misalnya dia bijak kayak tadi, kita kan nggak bisa salahin juga, dia suka main game. Di game juga kita bisa nemuin teman kayak Roblox, Mobile Legends, Free Fire. Itu kan kita bisa ketemu player lain, kita bisa ngobrol dengan mereka, kita bisa berbincang, kita bisa tahu lebih dalam tentang mereka. Jadi jawaban saya gitu, nggak selamanya teknologi bisa bikin hubungan manusia lebih renggang, tapi juga bisa bikin hubungan manusia renggang, bisa juga bikin hubungan manusia itu lebih meningkat, sosial skillnya lebih bagus. Itu jawaban saya. Oh, berarti itu tergantung orangnya ya? Iya, setuju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Kenapa teknologi penting banget buat dunia kerja sekarang? Dari aku ya, kenapa penting? Penting banget. Kayak misalnya kalau di kantoran, ngitung data manual tuh kan berkasnya banyak banget. Harus cari satu-satu lah. Kalau misalnya cari error dalam suatu data kan capek tuh, di scroll satu-satu, cek satu paragraf, satu kalimat gitu kan. Payah. Namun adanya teknologi ini di dunia kantoran seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, juga saya lihat kalau di media sosial sekarang ya banyak pegawai kantoran yang udah menggunakan AI sebagai partner kerja mereka. Jadi kerja mereka tuh lebih lancar, lebih fleksibel, juga lebih cepat. Jawaban saya gitu, kembali ke penggunaannya. Penggunanya jelas membantu ya, maksud saya bagaimana cara si pekerja ini memanfaatkan teknologi itu. Kalau pertanyaannya tadi, teknologi ini ngebantu pekerjaan atau enggak? Ngebantu banget, apalagi kalau misalnya di siswa, kerja kantoran, intinya sesuatu yang berbasis data pasti sangat terbantu dengan adanya teknologi ini. Oke, dari saya ya sangat seperti jawabannya Rally juga, sangat-sangat membantu. Seperti membuat data kan sekarang sudah ada beberapa kode-kode untuk membuat mencari data-data lebih cepat, seperti Ctrl Z apalah itu, seperti itu. Dan juga ada kita bisa juga mencari di platform AI yang bertugas memang fokus untuk pekerjaan. Sudah banyak di media-media sosial dan sekarang. Dan juga untuk pekerjaan palingan itu sangat berfungsi jika pekerjaan kantoran seperti yang Bang Rabi juga, seperti berbasis data juga. Bagi saya. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaannya yang ke-8. Apakah teknologi bisa ganti peran manusia di masa depan? Dari saya, menurut saya, apakah teknologi bisa mengganti peran Manusia di masa depan? manusia di masa depan? Menurut saya, kemungkinan saya bisa, kemungkinan saya tidak. Karena mungkin saja robot-robot atau teknologi sekarang bisa mengganti pekerja-pekerja sekarang. Karena dengan hanya menggunakan teknologi robot-robot saja bisa membuat suatu barang di industri menjadi lebih cepat. Tapi juga ada beberapa pekerjaan yang tetap membutuhkan namanya tenaga manusia. Kalau dari Bang Renaldi gimana? Kalau dari aku setuju dengan Jonathan, cuman nggak sepenuhnya setuju gitu, kayak 75/20%. Kenapa? Karena kembali lagi, teknologi ini tercipta karena siapa? Karena jelas manusia. Perkembangan teknologi, perkembangan mundurnya teknologi, fungsinya teknologi, balik lagi jelas itu ke manusia. Jadi kalau dibilang teknologi ini bisa gantiin pekerjaan manusia atau enggak, jawabannya nggak bakal bisa. Maupun nanti ada robot yang sangat canggih, kalau misalnya robot itu mengalami kerusakan, kalau misalnya robot itu mengalami yang namanya error ataupun sebagainya, siapa yang mau perbaikin kalau bukan manusia? Kalaupun kita bilang lah robot ini punya kemampuan, misal dia error, dia bisa dia bisa perbaikin diri dia sendiri. Ya
istilahnya gini, kalau misalnya dia kehabisan baterai, kalau misalnya monitor di robot itu rusak, misalnya CPU dia rusak, kembali lagi siapa lagi yang ngebagusin kalau bukan manusia gitu. Terus kalau misalnya robot lain bisa memperbaiki robot ini, kalau misalnya robot yang mau diperbaiki ini kontak dan juga kena ke robot lain, jawabannya gimana dong? Yang perbaikin siapa lagi? Sedangkan kalau kita tahu ya, yang namanya listrik, kalau misalnya udah rusak, kalau misalnya listrik ini korslet terus kena ke listrik lain, kemungkinan besarnya apa? Bakar. Jadi ya gitu, jawabanku nggak 100% bisa ngegantiin manusia, cuman kalau bahasanya ngebantu manusia, jelas sangat membantu. Oke, di sini jawabannya udah mulai berbeda sedikit ya. Nah, Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Apa yang bisa terjadi kalau teknologi dipakai berlebihan? dari aku dulu ya. Ya, Kalau teknologi dipakai secara berlebihan, konteksnya gimana dulu? Itu kembali ke manusia juga. Kalau misalnya yang namanya berlebihan juga pasti nggak bagus ya kan? Iya, bagus banget sih. Makan sayur berlebihan juga nggak bagus teman-teman. Daging pun sehat ya, kita tahu sehat. Cara pengolahannya juga tergantung juga sih. Tergantung orangnya sih. Kalau misalnya yang namanya berlebihan pasti nggak bagus. Jadi kami sependapat, apapun yang berlebihan itu nggak bagus, termasuk teknologi kah, olahraga berlebihan pun juga nggak bagus. Yang namanya berlebihan nggak ada yang bagus teman-teman. Jadi kami segala sesuatu yang berlebihan nggak akan pernah memiliki dampak yang bagus. menurut Bang Jonathan? Menurut saya juga sama seperti Naldi. Kalau berlebihan juga tidak akan bagus. Jadi menurut dari saya ya, jika menggunakan teknologi berlebihan juga akan sangat tidak bagus. Jadi kami sepakat ya, apapun yang berlebihan itu tidak bagus, tapi segala sesuatu yang berkecukupan jelas bagus. Oke. Ya kalau memang secara berlebihan itu memang tidak baik sih. Iya benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Oke. Menurut kalian, apa teknologi yang paling efektif yang ada di sekarang, di zaman sekarang? Dan kenapa itu bisa menjadi yang paling efektif menurut kalian berdua? Apa ya? Kalau dari aku nih, ini yang kami pegang sekarang, handphone. Di handphone ini apa sih yang kita nggak bisa lakuin teman-teman? AI kita bisa akses melalui handphone, internet kita bisa akses melalui handphone. Pesan sesuatu, pesan makanan, apapun itu kita bisa lakuin di handphone. Bahkan merekam sesuatu yang awalnya cuman ada di kamera proper, yang biasanya kita perlukan baterainya lah, SIM-nya dan sebagainya. SIM card maksud saya untuk penyimpanan foto itu ada di handphone semua. Jadi yang paling efektif sekarang handphone sih. Kita nonton film bisa di handphone, pesan tiket bisa di handphone. Tapi jelas kayaknya banyak yang lebih efektif daripada handphone. Cuman yang kami temuin ya masih handphone yang memegang segalanya. Kita bisa posting informasi juga bisa dari handphone. Kita bisa telepon keluarga dari luar, handphone juga bisa. Cuman kalau misalnya mau fitur yang lebih advance, fitur yang lebih lanjut, ada di komputer. Cuman kan kalau kita tahu komputer itu butuh yang namanya cok sambung lah, butuh namanya colokan dan sebagainya untuk dia beroperasi. Sedangkan kalau handphone ini dia cuma perlu di charger. Charger handphone berapa sih? Paling 3 jam 2 jam sampai 100%. Dan itu ketahanannya bisa di atas 6 jam teman-teman. Dan itu kita bisa bawa kemana-mana, bisa kita kantongin. Kalau misalnya komputer kan cuma tetap di rumah atau di kantor ataupun di sekolah doang. Jawaban kami sepakat handphone sejauh ini yang paling reliable, yang paling versatile untuk digunakan di setiap hari dan paling penting. Oh, jadi itu jawaban kalian berdua apa cuma jawaban Bang Renaldi nih? Jawaban berdua sepakat. Oh, berarti kalian sudah sepakat lah bahwa yang di zaman teknologi sekarang yang paling berguna itu handphone. Ya, setuju. Jadi terima kasih, podcast kita hari ini telah selesai. Terima kasih.